Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang konsep enkapsulasi pembungkusan. Jadi suatu data, jadi di dalam kelas itu ada member class. Member class itu ada variabel dan fungsi tadi ya, data dan fungsi, atau kalau saya bilang variabel, data dan properti itu sama ya. Properti, variabel, data itu sama di situ ya. Dan ada fungsi, ada metode, nah itu sama gitu ya. Jadi di dalam itu anggota kelas ya. Nah, jadi dalam satu kelas itu ada dua bagian besar, properti dan function. Nah, properti untuk menyimpan data, function untuk melakukan proses, gitu ya. Nah, untuk aman mengamankan data, maka kita butuh yang namanya access modifier. Nah, ibarat kata ini seperti rumah nih, rumah ya. Jadi ada yang layaknya boleh diakses dari dalam atau nggak boleh diakses dari luar. Contohnya TV di rumah kita itu nggak boleh diakses dari luar. Untuk mengaksesnya harus masuk dulu ke dalam rumah. Nah, TV itu adalah private, barang yang atau data atau properti yang sifatnya private. Nah, ada juga properti yang sifatnya protected. Protected itu boleh diakses dari luar dan untuk kelas turunan nanti kalau belajar inheritance. Ya. Nah, itu namanya protected. Nah, contohnya di ini ilustrasikan kalau properti itu ya yang di halaman rumah, gitu ya. Ya, untuk mengaksesnya ya tetap harus dari dalam boleh nih dia masuk dulu, tapi dalamnya lebih ini lagi ya, di dalam area taman ini misalkan ini adalah protected, taman ini protected ya, rumput yang ada di sini protected misalkan. Yang ada yang mengartikan protected itu nanti bisa diturunkan, contohnya benda-benda yang diwariskan ke orang tuanya itu protected misalkan, itu nanti ya. Nah, ada juga yang publik. Nah, publik itu sifatnya boleh diakses oleh orang lain. Ya, jadi benda-benda di luar rumah, area rumah ini seperti pohon, pot gitu ya, ada ini apa namanya, tempat duduk misalnya kursi. Nah, ini publik, boleh diakses orang lain. Itu pemahaman gampangnya gitu. Gunanya buat apa? Buat mengamankan data. Jadi bisa kita atur nanti ini. Fungsi atau variabel itu nanti bisa publik. Ya, jadi publik itu kata kunci access modifier. Ya, jadi publik itu bisa dikenakan ke variabel, bisa dikenakan ke fungsi, gitu ya. Kalau misalkan untuk fungsi untuk apa ya, contohnya di sini untuk ada misalkan fungsi untuk menyiram pohon misalkan. Kalau di situ private berarti ada di dalam rumah, ya, atau di dalam sini ya. Kalau di sini ada keran, di sini ada keran ya, keran air. Nah, itu fungsinya keran misalkan ketika dijalankan dia mengeluarkan air, gitu kan. Nah, itu berarti dia publik, gitu. Ya, misalkan ya. Nah, pohon ini adalah publik. Tapi kalau di sini rumput ini adalah protected. TV yang di dalam rumah ini adalah private. Gitu ya. Jadi gunanya untuk mengamankan data. Ya, jadi konsepnya itu untuk mengamankan data kita atau mengamankan fungsi. Tidak boleh sembarangan orang jalan. Ya, ini ada lambang-lambangnya ya. Jadi ini namanya kelas diagram. Nama kelasnya apa? Nah, biasanya kasih atribut ya. Atribut. Nanti ada atribut, ada operation. Ya. Atribut ini nanti berupa data, di sini operasi fungsi. Ya. Operasional ada lagi tadi ya, ada function, method, operation, itu namanya sama tuh ya. Atribut, properti, data, ya itu sama. Ya. Nah, kalau dikasih plus berarti dia public, dikasih minus berarti dia private, kalau dikasih pagar berarti dia protected. Berarti ini minus berarti dia adalah apa nih? Private. Nah, minus. Kalau tambah plus berarti dia public. Ini nggak ada yang protected. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini harusnya protected ya, volume. Nah, ini contohnya ya. Nah, public dapat diakses dari dalam maupun luar. Jadi semuanya bisa mengakses. Private hanya bisa diakses dari dalam aja. Ya, tadi ya, TV dalam rumah, kulkas dalam rumah itu private. Ada lagi protected dapat diakses dari dalam kelas maupun luar kelas. Ya, dari dalam kelas bisa mengakses dari rumput yang di depan ya. Kemudian apa namanya dari luar bisa mengakses tadi ya. Dia hanya bisa dari dalam dan kelas turunannya nanti. Nah, ini contohnya public, protected, private nih.
Nah, name, color, weight, misalkan ada class fruit ya, nanti bisa juga tidak dikasih ini ya. Kalau tidak dikasih depannya nih, langsung aja $name boleh aja kan, $name, color, weight boleh aja kan ya. Contohnya ya, saya demokan aja nih, saya demokan tanpa adanya depan ini ya. Saya langsung aja coding deh, contohnya ya, biar paham. Nah, saya harus buka Visual Studio Code-nya. Jangan lupa nyalakan sum-nya. Saya screen lagi. Saya screen. Nah, jangan lupa nyalakan Apache-nya ya. Kemudian dinyalakan, kemudian Visual Studio Code-nya. Saya buka project-nya deh, yang folder aja di sini, folder web SI1, kosong nggak ya? Jadi di sini web SI1. Ya, ini udah ada template-nya nih, tapi nggak apa-apa ya. SI1. Oops. Ya, oops. Oke, misalkan saya buat kelas yang sederhana dulu. Misalkan untuk style saya untuk kelas biasanya namanya kelas underscore, misalkan kita ulas kelas tadi, kelas mahasiswa misalkan ya, .php. Oke, di sini bisa juga nama kelas ini ya, kelas underscore mahasiswa ya. Kalau style saya ya, kalau kelasnya nanti kelas mahasiswa, jadi beda. Ini ada juga yang bikin namanya hurufnya nama filenya sama, huruf besar kapital, berarti mahasiswa.php bisa. Ingatin, kelas diawali kata kunci kelas ini ya. Ya, di dalam kelas ini akan menyimpan data, misalkan di kelas mahasiswa ini kita akan buat variabel tadi ada NIM ya. NIM ini adalah untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswanya, dan IPK, prestasinya. Ya. Ini adalah kelas mahasiswa. Ya, nanti ini kelas mahasiswa kita akan buat objeknya. Ya, kita akan buat objeknya. Kalau dari dalam kelas yang sama ini bisa kita buat di sini objeknya langsung di sini boleh, misalkan $MHS1 sama dengan new mahasiswa. Itu ya, bisa seperti ini. Tapi biasanya nanti kita akan panggil di dalam kelas yang lain. Kita akan buat file baru yang akan memanggil kelas mahasiswa ini. Misalkan kita kasih nama sekolah.php. Nah, di dalam kelas file sekolah.php ini kita akan panggil nih kelas mahasiswa tadi. Nah, untuk kita akan gunakan nanti di sini ya. Kita akan buat objeknya ya. Objeknya itu cara buatnya misalkan MHS1 sama dengan new mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, mahasiswanya siapa? Mahasiswanya tadi siapa? Namanya NIM-nya berapa? Misalkan. Jadi kalau tidak dikasih itu adalah public ya. $MHS1 nama. Nah, nama itu yang di situ ya. Ya. Ya, MHS1 IPK-nya misalkan 3,45. Nah ini ya, jadi bisa seperti ini ya, public berarti ini bisa ya, nama Zaki, IPK-nya 3,45. Nah, perhatikan di sini di kelas mahasiswa belum ada konstruktor. Kalau belum ada konstruktor, maka cara buat objeknya ini cukup seperti ini. Nah, dari satu kelas bisa dihasilkan 2 objek. Objeknya sama, mahasiswa juga. Tapi dia propertinya beda. Yang mahasiswa 2 namanya, NIM-nya beda nih. Ini misalkan gitu ya. Beda. Dia namanya misalkan bisa Jani misalkan. S2 misalkan IPK-nya 3,26 misalkan. Nah, ini beda. Ya, kita echo aja lagi sini.
kasih HR ya, horizontal rule, garis, nama siswanya 2 gitu ya. Oke. Nah ini baru variabel nih ya, jadi reload, nah ini ada nama 2 gitu ya. Oke. Belum ada konstruktor ya, belum ada fungsi. Nah kita buat fungsi ya, kita buat fungsi di sini. Fungsinya apa Pak? Misalkan fungsi ini hitung IPK misalkan. Jadi function predikat. Nah, functionnya bisa juga kita gunakan di sini. Apakah public, apakah private, apakah protected. Ya, kalau kita set public berarti bisa diakses dari luar. Nah, predikatnya apa nih? Oh, predikatnya misalkan apa? Jika. Nah, pakai ini bisa nggak? Pakai apa namanya? Misalkan apa? Jika ternary ya, jika bisa untuk mengakses dari dalam gunakan dis IPK-nya. Jika IPK-nya lebih besar dari misalkan berapa nih? 3 misalkan, maka predikatnya adalah misalkan benar, kita kembalikan predikatnya misalkan cum laude itu 3, misalkan ya, harusnya sih 3,75 ya. Oke, kalau tidak baik ya. Ini kita return aja, return dollar predikat, kembalikan. Jadi fungsi ada yang mengembalikan, ada yang tidak. Kalau mengembalikan ada kata kunci return di sini. Ya, jadi public ini bisa dikenakan di dalam variabel atau fungsi. Ya, nah, kita bisa munculkan nih predikatnya apa di sini. Kita panggil aja di sini di sekolah ini. Kita panggil nih dia predikatnya apa. Predikatnya mahasiswa 1 ini predikatnya. Perhatikan ya, predikat itu fungsi, berarti kurung buka kurung tutup. Nah, jadi bedain tuh antara fungsi dengan variabel. Nah, kalau variabel ya tidak ada buka tutup di akhirnya. Ya, ini ada buka tutupnya di akhir nama fungsi atau variabel. Ya, kalau ini variabel nih, ini fungsi predikat. Ya, fungsinya tadi di define di sini. Oke. Jadi fungsi itu melakukan proses, menlogik di sini. Ya, kalau IPK-nya, ya, di sini itu mengakses ini ya, di situ ya, IPK ini ya. Kalau IPK-nya di atas 30, maka kita kasih nama cum laude. Kita coba cek hasilnya gimana. Nah, cum laude misalkan. Ya, harusnya 3,75 ya, saya ganti deh ya, 3,75. Berarti yang predikatnya baik semua nih. Nah, artinya bisa kita ubah datanya nih, dan Sarindani pokoknya 3,8 deh ya. Udah kita ubah aja datanya di sini 3,8. Jadi 3,8. Jadi karena dia harusnya cum laude. Nah, si Andi Sarindani 3,8 cum laude. Gitu. Ya. Nah, kalau bagaimana dengan konstruktor? Oke, saya masukkan konstruktor di sini. Ya, misalkan di sini untuk bikin mahasiswa harus ada nama dengan NIM dengan nama. Berarti ini harus ada konstruktor nih. Function. Nah, konstruktor adalah sebuah fungsi yang namanya spesial. Harus underscore konstruk. Di PHP seperti ini. Ya, nanti dia misalkan wajib ada NIM dan nama. Udah kita kasih ada NIM dan nama. Nah, perhatikan di sini saya menggunakan kata kunci NIM dan nama juga nih, sama dengan ini. Ya. Nah, di sini dalamnya buat ngeset ya. Memberi nilai awal NIM itu NIM. Bedakan ya, dis yang di dalam sini dengan dis yang NIM yang ada di sini dengan NIM yang sini itu beda. Di NIM yang ini adalah ini mengacu yang sini. Ya, ya. Kalau yang ini yang sini. Jadi dis ini mengacu ke dalam sini NIM ini. Ya, nama ini juga mengacu ke sini. Ya, jadi boleh aja namanya ini beda. Kita misalkan XY boleh aja di sini, XY di sini boleh aja sama ya. Oke, ini namanya konstruktor pembentuk kelas. Oke, coba kita jalankan sekolah nih, error apa enggak ya? Error apa enggak ya sekolah? Error ya, karena wajib ketika membuat objek siswa harus
ada konstruktor. Harus diberi argumen, ini nama, ini error nih jadinya. Ya kita betulkan di sini. Nah, ini nggak boleh seperti ini nih, ini nggak boleh. Nah, ini nama ini nggak boleh di sini. Ya, konstruktornya harus di sini 0422 ya kan Ahmad Zaki. Ya. Jadi ini nggak perlu lagi, yang dua ini nggak perlu lagi di sini. Jadi meringankan coding kita ya. Kita nggak perlu lagi nih, karena sudah di set di dalam kelas. Ya, itu jadi nggak perlu lagi. Sini kita lagi 0242 Anissa Rinjani. Ya, ini saya saya tutup. Tuh, ya. Jadi dengan adanya konstruktor kita menghemat ini. Walaupun bisa aja kita ubah nanti nih, ya. Misalkan, ya, jadi nggak error ya. Misalkan namanya ganti, bukan Ahmad Zaki, kurang Ahmad Zaki Sulaiman misalkan. Ya udah tinggal diganti sini. Misalkan namanya salah Pak, namanya nama Ahmad Zaki Sulaiman. Jadi boleh diubah di sini. Jadi nama yang awalnya Ahmad Zaki diganti dengan Ahmad Zaki Sulaiman karena udah diganti nama properti namanya. Ahmad Zaki. Ya. Nah, jadi biasanya nanti ini kalau private gimana Pak? Misalkan ini jadikan private. Oke, kita jadiin private. Kalau jadikan private berarti ini akan error di sini. Ya, dia tidak akan bisa diakses dari luar. Nah, ini error. Nah, error karena private. Nama itu private, nggak boleh diakses dari luar kelas. Ya, dia hanya bisa diakses dari dalam kelas. Dari dalam kelas itu apa? Ini dari dalam kelas ini ya. Dari luar nggak bisa, ya. Karena dari luar di sini, nama ini diakses dari luar, jadi error. Nah itu gunanya public dan private. Jadi pertanyaannya sekarang begini, kapan kita kasih private, kapan kita public? Ya sudah logik aja, kalau misalkan data ini nggak boleh diakses dari luar, ya private. Ya, contohnya misalkan hanya buat perhitungan di dalam kelas ini aja, udah private. Boleh diakses dari luar, ya udah public. Boleh diakses dari dalam dan turunannya nanti protected. Ya, kira-kira gitu ya konsep OOP-nya. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Maaf Pak, boleh lihat codingannya Pak? Oke. Tinggalan tadi sedikit. Yang ini, yang kelas ya? Ya. Berarti Pak konstruktor tuh berarti nggak pakai yang tanda dolar lagi bawahnya. Jadi pas di kelasnya aja langsung kita masukin nama, NIM, nilai kayak gitu. Pas. Yang di bagian mananya nih? Di baris keberapa? Kan ini kita udah pakai konstruktor. Oke. Ini nah, nama pas, ya? Iya, pas di sekolah. Okay. Jadi itu langsung dihapus aja Pak, langsung dimasukin aja ke. Iya betul. Sini. Ya, jadi harus urut ya. Kalau di sini misalkan NIM nama duluan, NIM dan nama, berarti di sini juga NIM dan nama. Kalau enggak balik nanti. Jadi harus urut sesuai. Betul ya. Oke. Iya betul. Ya kalau tidak ada konstruktor, ya ini nggak ada codingan ini. Berarti yang tadi yang benar, yang ini kosong gitu kan? Nah gitu. Jadi kalau ada konstruktor harus lihat konstruktornya apa. Oh ada 2 argumen. Argumennya apa urutannya? Misalkan NIM dan nama. Ya seperti itu. Oke ya. Satu lagi Pak. Oke. Saya lupa nanyain. Require once yang di atas. Nah yang itu Pak. Oke. Itu maksudnya buat masukin data yang dari kelas mahasiswa. Iya betul, karena filenya beda. Kan? Iya. Yang satu namanya kelas _ mahasiswa, yang satu sekolah. Artinya reusable. Ini kelas ini nanti bisa dipakai di file-file lainnya. Untuk dipakai file-file lainnya harus dipanggil dulu di atas. Require once kelas mahasiswa. Itu namanya reusable. Bisa dipakai ulang. Reusable. Kan ada tadi kan di OP kan? Iya OP Pak. kan ada konsep reusable. Itu contohnya seperti itu. Kelas ini bisa dipakai lagi di file yang lain. Manakala dibutuhkan. Tinggal panggil aja. Require once gitu. Ya. Jadi harus dipanggil dulu. Kalau ini nggak dipanggil nanti error nih. Ini kita komen ya. Ini nggak dipanggil ya. Komennya error nih sekolah nih. Kelas mahasiswa nggak ketemu mahasiswa. Mana kelas mahasiswa? Hanya harus di uncount ya, dia tidak ketemu error ya. Not found, nggak ketemu.
Ya sudah, berarti tadi harus disertakan di sini. Nah, oke, gitu ya. Ada Ya, lagi Pak. pertanyaannya? Jadi kalau ditanya paham ya di sini, jika dikasih baris ini nih, mahasiswa ini apa? Jawabannya, mahasiswa ini apa? Jadi pilihannya ada kelas, objek, properti, metode. Ada 4 pilihan nih. Mahasiswa satu itu apa? Dolar mahasiswa satu. Apa? Objek, Pak. Objek, betul. Mahasiswa ini apa? Yang besar ini. Mahasiswa ini apa? Pilihannya ada 4 tadi. Nah, kelas. Nama ini apa? Nama ini apa? Setelah tanda panah apa? Ada 2 kemungkinan. Variabel. Ya, variabel atau metode, atau variabel atau fungsi gitu ya. Nah, variabel. Kalau fungsi gampang bedanya, ada buka tutup. Predikat ini fungsi di dalam kelas mahasiswa. Kita lihat ya. Nah, itu kan ada fungsi tuh, function gitu kan. Nama ini kan variabel. Paham ya gitu ya. Jadi biasanya kuis-kuis saya sih itu biar paham nih. Karena kadang-kadang kalau TI itu ditanya tuh nanti di sidang tugas akhir untuk memahami OP. Mahasiswa ini apa? Bingung gitu kan. Ya, silakan Muhammad Fatih. Pak, izin bertanya, Pak. Mm-hmm. Ini kan tadi ada public, private, sama protected kan, Pak. Mm-hmm. Terus konsep OP ini kan berarti sama juga kan sama yang di Python, Pak? Ya, sama. Semua bahasa Terus pemrograman sama. Yang private itu bisa dipaksa nggak, Pak? Dipaksa buat diakses di luar kelasnya, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia hanya bisa diakses dari dalam. Ya. Gitu, Pak. Kalau mau dipaksa ya dibikin fungsi aja, bikin fungsi yang publik untuk mengolah data yang di dalam. Contohnya nih, itu paling dibuat fungsi gitu untuk mengolah data itu. Contohnya ada satu lagi ya, private ya, private nama orang tua misalkan, nama ibu, nama ayah misalkan, nama ayah, nama wali lah gitu ya. Oke, private nih. Ini nggak bisa diakses dari luar. Tapi kamu gimana Pak caranya biar bisa diakses? Ya harus ditambah bikin metode sini. Namanya misalkan publik, harus publik. Ya, set nama wali misalkan. Function ya, lupa. Function set nama wali. Ya, berarti ini sih this nama wali. Oh, dia ada argumennya ya. NW nama wali ya, saya singkat aja NW. Nah, untuk mengesetnya, untuk mengambilnya pakai get function get nama wali. Ya kalau get tuh nggak ada argumen. Kalau set ada argumennya. Nah, tinggal return aja, return this nama wali. Oke ya, ini kan private nih. Ini private kan? Karena private dia tidak diakses dari luar. Tapi kalian mau aksesnya nih. Ya udah kita ubah aja di sini. Kita coba akses nih ya. Error nih ya. Kalau MHS1 nama wali. Ya, nama wali misalkan Budi kan. Ini akan error. Ini akan error kan? Coba di tampilannya. Belum di save ya. Sebentar. Belum di save. Ya, ada public ya, set nama wali, sekolahnya ini nama wali, nama underscore wali, salah, nama underscore, nah ini harusnya error ya, nama underscore wali ya di sini, saya jadi nama underscore wali bukan? Oke, ya kita coba tes nama underscore wali ya. Nah, error kan? Cannot access private property mahasiswa. Dia karena private. Nah, gimana cara ngaksesnya ya? Karena udah dibuat fungsi tadi, kita bikin aja, panggil aja fungsinya. Kita mau ngeset kan? Apa tadi? Set nama wali. Itu, tapi dalam bentuk kurung ini fungsi. Argumen namanya Budiman walinya. Tinggal dicetak nama walinya siapa di sini. BR. Nama walinya adalah
MHS1 get nama wali. Ini namanya getter and setter. Ya. Gitu. Jadi dibuatlah fungsi untuk mengubah dan mengambil di sini. Meng-set dan mengambil. Nah, gitu. Jadi ada tuh namanya Budiman. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan rasain ya. Kemarin ada yang nanya tuh, Pak, bagaimana Pak kalau diakses lewat form? Gitu ya. Bagaimana cara ngaksesnya lewat form? Ada formnya Pak, misalkan, tapi dipakai tuh kelas-kelasnya. Oke ya. Nah, kemarin ada yang nanya seperti itu tuh. Oke, bagaimana caranya? Ya udah kita harus bikin form. Misalkan formnya adalah berkenaan dengan tadi data-data ini nih. Nama siswa, IPK, predikat sama nama wali misalkan. Ya, kita mau buat seperti ini nih. Ya. Oke, ya. Nah, ini ada yang nanya tuh kemarin tuh di kelas sebelumnya, Pak, gimana kalau ada form? Pakai gitu. Oke, bikin form ya. Kita input nih nama siswa, kemudian atau kita tampilkan dulu deh datanya ya. Kita tampilkan dulu datanya ya di sini. Kita tampilkan dulu nih datanya nih di sini. Kita belum belajar database nih. Nah, ini kita tampilkan nih, kita buat ya. Kita buat data yang mahasiswa 1, mahasiswa 2 nih, kita buat array ya. Dolar AR mahasiswa misalkan ya. Array biasanya gimana gini kan? MHS1 sama MHS2. Array gitu kan? Nah, kita tampilkan datanya, Pak. Oke, tampilnya pakai table, Pak. Boleh, ke table. Udah table aja, bikin table. Ya, table header. Header. Head gitu ya. TH masih ingat TH di tengah dan tebal. Nah, ada NIM misalkan datanya, ada nama. Screen saya masih kelihatan ya. TH gitu ya. Nah, ini ada NIM, ada nama, kemudian tadi ada IPK ya, ada predikat misalnya. Orang tua nggak usah lah ya. Oke gitu ya. Oh ya, ada TR dulu ya, TR di dalam TH ada, dan di dalam TH ada TR dulu. Oke. Nah ini ya. Jadi data-data yang tadi ini, data-data mahasiswa saya simpan dalam array. Array kan gini kan, belajar array kan, array of object. Dibungkus tuh array. Ini saya tampilkan dulu, paling enggak ini kita kasih 100 ya. Width 100%. Ya, width 100%. Kemudian bordernya 1 biar kelihatan ya. CSS nanti ya, nih saya nggak pakai CSS. Kita coba. Nah, ada NIM, nomor, NIM, nama, IPK, predikat. Kita munculin datanya ini, data-data dari Ahmad Zaki dan Anis Arinjan ini, ya. Kita munculkan, berarti di looping kan? Ingat pelajaran looping di dalam body, T-body. Jadi di table itu ada T-body. Ya. Nah, ini kita looping datanya nih, ya. Kita looping. Ya, ingat looping gimana? For each, ya pakai for each kan? Untuk setiap di array AR mahasiswa, kita ambil satu objek as dolar MHS misalnya. Nah, ini artinya dalam data itu kita akan ambil nih ya. Kita pakai print R dulu deh, print R MHS. Kita print dulu nih. Kemudian tutup PHP-nya. Nah, yang baru ini nih ya. Ada kan namanya nih, array-nya kan, tapi belum dalam looping ya. Ada name, ada nama ya gitu ya. Print R itu nyetak array-nya ya. Oke, nanti kita tampilin dalam tabel, Pak. Ya, biar bagus. Ini kan nggak dalam tabel kan. Nah, kita tampilkan dalam tabel. Udah di sini kita buat tabel aja di sini. Nah, ini bisa kita tutup nih.
ininya, PHP-nya di sini. Ini juga bisa kita pasangkan lagi, di yang bawahnya dipasangin lagi. Di sini. Nah, ini di dalam codingan nanti ini saya hapus saja. Kita butuh nomor urut kita pakai nomor aja di sini. Di luar dulu ya, kita kasih nomornya 1, misalkan awalnya nomor 1. Nanti kita tambahin 1. Nah, kita cetak ya, echo. Oh, enggak, echo nih. Kan di luar PHP ya. PR gitu ya. TD. Nah, ini kita cetak nih dolar nomor. PHP echo dolar nomor. Nah, untuk singkatnya, ringkasnya, nggak bisa juga kita nyatakan seperti ini. Ya, tidak perlu ada echo-nya, tapi ganti dengan sama dengan. Lebih simpel itu. TD. Nah, buka lagi PHP-nya sama dengan dolar MHS, kita ambil NIM-nya. Tutup lagi gitu ya. Nah, ini simpel nih. Jadi nggak perlu lagi echo. Ya, nggak perlu echo lagi di sini. Ada NIM, nama, IPK, predikat. Ada 2. NIM, nama, IPK, predikat. Ada 5 ya. NIM, nama, ini variabel nama ya. Ini berarti apa? IPK. Nah, ini predikat fungsi. Nah, gitu. Nah, sudah nih jadi ya. Tapi nomornya belum ditambahin nih, nomor 1. Ketika looping, nomornya kita tambahin 1 nih, jadi nomor urut ya. Nomor plus. Tambahin 1 ya. Nah, kita coba tampilkan. Nah, jadi kayak gini. Ya. Jadi rapi ya codingannya nih. Oke, saya lanjut nih. Pak, gimana saya bikin form, Pak? Nanti formnya kita isi formnya, NIM, nama, ada ya, nama wali nggak usah ya. NIM, nama sama IPK. Ya, NIM, nama, IPK nanti muncul langsung Pak di sini datanya. Oke, berarti kita harus bikin form. Ingat pelajaran HTML kemarin, bikin formnya di mana? Form Bootstrap ya, Bootstrap form builder. Form builder. Mana ya ini? Ini ya, Bootstrap form builder. Ini kenapa saya batuk? Karena ada bau masakan. Bau ngajar di rumah gini ya, jadi ada bau masakan, nggak mengganggu konsentrasi ya. Oke, intermezzo sedikit ya. Ini ada tadi apa tadi? NIM, nama sama IPK ya. Nah, ini kita ganti namanya jadi NIM. Ini website ini udah tahu ya, Bootstrap form builder ya. Dan nanti kalau bikin form pakai Bootstrap udah pakai ini aja, tapi Bootstrapnya versi 4 ya. Ada NIM. Jangan lupa unique ID-nya ganti juga NIM. Ya. Nah, oke. Tambah lagi satu lagi. Nama lengkap misalkan. Nama. Tuh ya. Oke, kemudian tambah lagi IPK. IPK integrasi kumulatif. Dan namanya IPK. Huruf kecil ya. Unique ID dan name pastikan huruf kecil. Jangan ada spasi ya. Oke, dah kodenya sudah. Nah, ini dah ya, kita kopas. Di kanan copy. Nah, kita bikin file baru ya. File baru untuk UI atau tampilan ini. Nah, sini. Sini ya. Kita bikin file baru. Namanya apa? Form siswa. Form mahasiswa mhs.php gitu ya. Saya sambung aja form mhs.php, kita paste di sini. Oke. Kita save ya. Oke. Nah, metodenya kita tentukan metodenya karena datanya sifatnya rahasia, metodenya pastikan post. Kalian harus bisa membedakan post dan get ya. Action itu berarti akan diproses di mana filenya? Ya, akan diproses di mana? Pindah halaman apa? Datanya mau dikirim ke mana? Dikirim ke di request ke mana gitu ya?
Nah, udah ke sekolah.php aja karena di situ udah tampilannya kan. Sekolah.php. Itu ya, save. Nah, coba kita akses form mahasiswanya. Di sini form mahasiswa, kita akses. Form mahasiswa. Nah, formnya sudah jadi. Nah, kalau kita isi nanti harusnya misalnya kalau disubmit nih, kita akan ke sana ke sekolah. Nah, udah ke sekolah nih, teman dimunculkan tadi ya, yang harus disubmit. Berarti kita harus tangkap dulu data yang dikirim, nih nama IPK-nya. Nah, nangkapnya di mana? Di sini, di file sekolah. Metodenya actionnya kan ke sekolah. Ya udah di sekolahnya kita kita ubah, tambahkan codingnya. Ya misalkan di bagian sini aja ya, nih lompat ke sini di body aja nih saya lewatin ya, ini di bagian body aja di sini atau di sini ya, di sini deh, di sini. Oh sebelum array ini. Ya oke. Sebelum array kita define. Ya $_ tangkap dulu datanya nim. Ya. Kenapa underscore? Ya tadi karena ingetin ya filosofi saya kalau nim berarti data dari request post atau get. $_ post karena metodenya post nim yang di sebelah kanan itu nama yang ada di form ya, jadi di form itu ada nim ya ini ya, makanya tadi name-nya tuh jangan ada spasi, huruf kecil semua nanti biar nggak nyusahin kalian gitu ya. Dari ini dari apa namanya ya, kemudian ada apa tadi name, berikutnya ada nama ya, $_ post nama. Tadi satu lagi IPK. IPK-nya $_ post IPK. Nah, data-data ini ditangkap, kita simpan dalam objek yang namanya mahasiswa. $MHS3. And new apa tadi? Mahasiswa. $_name, ada name-nya sama $_ nama. Boleh aja nanti kalau sudah mahir codingnya ini dua ini langsung di sini boleh. Langsung aja $_ post name, $_ post nama boleh. Atau biar teratur disimpan dulu baru masukin ke objeknya. Gitu ya. Nah, IPK-nya gimana? Setnya di sini. IPK kan tadi ini properti ya. IPK sama dengan $_ IPK. Nah, bisnis proses predikat sudah dijalankan di sini. Nah, kita masukin ke array. Array-nya di sini. $MHS3. Gitu ya. Oke. Masukin di sini ya, kita tes di sini. Kalau tadi ini kita back lagi. Kita isi beneran namanya misalkan Dewi Anggraini. Oh salah. Name-nya misalkan 0311. IPK-nya 3,9 misalkan ya. Dewi Anggraini ya. Kita submit. Nah, sudah masuk datanya Dewi Anggraini cum laude. Ya. Cuman ini karena belum disimpan di database, kalau kita isi form lagi di sini, misalkan namanya Waluyo misalkan ya. Submit. Nah, yang Anggraini hilang karena belum tersimpan di database. Tapi yang ini ada ya tadi karena data awalan. Gitu ya untuk form. Silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di sini raise hand aja. Videonya saya share ya, saya share. Oke, perbedaan require one dan include one. Tadi ada yang bertanya ya. Kalau require one itu biasanya untuk library. Untuk library itu contoh fungsi kelas. Tapi kalau include one itu buat template, disertakan filenya. HTML tuh include one. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya misalkan mau digabung tuh tadi tuh. Pak, digabung dong Pak filenya. Misalkan jadi satu file. Ya. Filenya ingin digabung. Oke, digabung nggak filenya. Berarti pakai include one. Gitu ya. Ini contohnya di sini ya, aplikasi saya nih yang ada di sini nih. Sudah pakai template nih. Yang di sini nih. Template kalau misalnya ini udah pakai template nih. Nah, pakai Bootstrap nih. Ini nih cara bikin ininya ada di video ya.
di video yang terakhir saya itu ada di situ, coba diakses nanti. Oh ya, YouTube saya jadi channelnya sudah ada C Sirojul Munir Lab, nah gitu ya. Nah ini channelnya, jadi sudah ada channel saya, jadi ini sudah bisa di set channelnya. Ini Sirojul C channel Sirojul Munir Lab ini. Nah ini yang ini cara integrasikan template dengan admin LTE ya, nanti bisa dicek nanti ya. Oke. Nah ini contohnya sudah sini. Nah misalkan tadi nih akan digabungkan nih Pak, ya, akan digabungkan. Oke, digabungkan dulu yang tanpa template deh, digabungkan tanpa template ya. Nah, tadi ada pertanyaan input one sama require one gitu ya. Kalau require one tadi kelas ya. Contohnya saya akan menggabungkan tadi form mahasiswa dengan form apa tadi? Form mahasiswa dengan sekolah akan digabungkan. Ya udah kita bikin aja file gabungannya, misalkan mahasiswa sekolah.php. Ya, saya gabungkan tuh di situ. Nah, isinya berarti kalau file digabungkan include one. Apa tadi namanya? Form mahasiswa. Yang formnya di atas ya. Form mhs.php. Berikutnya adalah apa tadi? Include one. Apa tadi namanya? Sekolah. Oke. Nah, ini berarti dua file digabungkan nih. Ya, dua file digabungkan. Kita coba cek di sini, kita jalankan nih. Sekolah mahasiswa di sini. Sekolah mahasiswa. Ya, tadi apa namanya? Mahasiswa sekolah terbalik. Mahasiswa sekolah. Mahasiswa sekolah. Nah, udah digabungin tuh, kan digabungin. Cuman ketika kita isi ini datanya ya, misalkan NIM-nya sekian, nama lengkapnya Dono, PK-nya misalkan 3 ya. Nah, ketika di-submit, dia masih ke sekolah tuh kan. Nah, harusnya tadi action-nya ganti jadi mahasiswa sekolah misalkan. Ya, jadi di form-nya tuh kita ganti di form mahasiswanya tadi. Nah, apa tadi namanya? Mahasiswa sekolah. Biar ke file yang sama. Karena udah digabungkan tadi ya. Diulang lagi. Nah, ini ada kosong di sini ya. Nah, berarti ini kenapa nih kosong? Udah tiba-tiba nomor 3 ada. Ketika nomor 3 ada ya. Ya, karena di array-nya sudah dimasukin ya di sini. Di array-nya di sini sudah dimasukin. Di sekolahnya nih ya, sini. Nah, ini dimasukin di sini. Ya. Sudah dimasukin. Nah, padahal kosong gitu ya. Nanti deh, itu belajar validasi gitu ya. Asumsi kosong itu ya, nggak apa. Misalkan apa namanya? 0324 misalkan namanya Faiz Fikri misalkan IP-nya 3,8. Submit, nah ini langsung masuk. Gitu ya. Jadi include one gitu. Nah, ini sebenarnya saya sudah pakai template admin LTE. Ini kita masukin ke dalam sini nih. Yang tadi gitu ya. Oke. Kita masukin ya ke dalam sini nih. Nah, ini konsepnya nanti tinggal contohnya apa? Contekannya adalah salam. Nah, cuma bukan salam. Contekannya adalah di filter proses SITI ya, SITI ini. Nah, ini nanti include one, ya, header. Nah, SI ya, SI itu ini menunya udah jalan nih. SI di sini, SI dia langsung ke SI gitu ya. Nah, ini TI langsung ke TI gitu ya, udah jalan nih. Nah, ini kita kopas aja di sini ya. Kita kopas ya. Nah, harusnya nih kalau mahasiswa adanya di konten sini nanti. Nah, di sini. Terus ada di sini nih. Ya, di sini ya. Atau mau di-include aja yang tadi ya. Biar gampang. Yang di sini di-include aja. Include. Banyak yang diubah ya. Include. Ini apa nih namanya? SI ya, ini di SI ya. Include one. Apa tadi? Sekolah mahasiswa sekolah.
Ini yang sederhana, simpel aja langsung ya. Ya, SI. Nah, karena sudah pakai Bootstrap, berarti itu yang tadi yang di formnya itu, ini nggak perlu lagi nih, yang ini nih. Ini kan ngambil ke internet nih, ini nggak perlu lagi. Push ya. Ya, CSS-nya pakai yang dari Bootstrap. Ya, nanti tadi di SI ya, tadi saya masukin di SI. Masukin di SI. Metodenya juga ganti nih, si.php ya, di formnya ya. Ini kan diganti tadi ya. Nah, ini si.php. Dia ke situ, tetap ke situ. Si.php. Ya, actionnya ya. Nah, ini nanti sebagai tugas kalian nih ketika tugas 1 nanti ya. Individu bikin template ini. Dashboard SI. Nah, kan udah cakep deh, udah masuk ke dalam template. Ya, ini jalan nih, CSS-nya sama. Gitu kan? Tampilannya udah bagus kan? Nah, tinggal nih tabelnya pakai CSS nih. Ini tabelnya belum pakai CSS nih. Nanti tabelnya pakai CSS. Kalau tabel pakai CSS kemana di Bootstrap? Kita lihat aja ya, sekalian ya. Bootstrap table CSS. Table CSS. Bootstrap 4 ya. Table gimana? Nah, table harus pakai kelasnya table. Udah tinggal nambahkan aja. Kelas table. Dah, gitu ya. Biar bagus ya tampilannya. Ya udah berarti di sininya nih, di sekolahnya tadi di sekolah tadi ya. Di sekolahnya nih kelasnya nggak pakai ini. Kita pakai langsung aja pakai CSS. Kelas table. Ya. Biar bagus tampilannya. Cek lagi. Nah, lumayan tuh di situ. Ya, nanti kalau mau tambahin stripped gimana? Nah, tinggal di ya ini warnanya misalkan table dark ya, gelap gitu kan. Head-nya light ya, tinggal tambahkan aja di sini. Bosannya. Nah, ini CSS-nya ya. Bermain CSS aja sih nanti di sini. Nah, kelasnya the dark misalkan ya, di head-nya nih dan kita bisa pakai di sini. Ya, di sini di codingannya ya. Codingannya sini di head-nya bisa dipakai di sini head. The dark misalkan. Jadi udah gabung nih aplikasinya menggunakan Bootstrap. Nanti kalian coba ya. Cara nginstalnya tuh lihat tuh udah saya demokan di situ. Nah, udah hitam ya. Kalau mau warna-warni gimana? Ya udah tinggal di sini. Like jadi ini stripped. Nah, stripped tinggal tambahkan table stripped. Ya, table stripped di kelas tabelnya. Ini udah bermain CSS di sini ya. Ini ya. Nah, table stripped. Di sini. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, udah bagus nih. Ya, ini contoh ya, bagaimana menggabungkan nanti template-template gitu ya. Tadi ada pertanyaan include one dan require one, bedanya itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, password quiz-nya nanti ada. Password quiz-nya semangat, huruf besar semua. Udah ada yang mau ngerjain kuis. Oke, Adam, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Tadi kan require ons-nya sama include ons-nya kan file-filenya itu masih dalam satu folder. Bagaimana jika filenya itu di luar folder gitu, Pak? Oke, ini contohnya juga di luar folder nih. Ini contohnya di luar folder nih. Yang ini ya SI ya. Tambahin pet-nya aja nggak apa-apa. Ini di dalam folder, tambahin pet-nya. Pakai foldernya misalkan di mana? Di dalam directory disk misalkan, tinggal disk gitu aja. Maaf Pak, presentasinya belum muncul. Sorry. Yeah. Nah ini contohnya misalkan dalam folder apa nih filenya? Tinggal tambahkan aja file labelnya. Disk ini. Gitu. Ya, misalkan di folder apa? Folder siswa. Ya, pakai titik boleh. Titik berarti current titik. Gitu ya. Nah nanti kalau di framework itu nanti udah di setting sendiri. Ada settingannya nanti dengan CI. Tinggal tambahkan aja nama foldernya / gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Muslimah silakan. Pak, perbedaan dari post, require once, sama include once itu apa Pak?
Ya tadi kalau require one untuk kelas, kalau yang disertakan adalah kelas, library istilahnya. Ya. Kalau include one yang disertakan adalah file. Ya, misalkan file ingin digabung itu include one. Tapi kalau kelas ingin dipanggil mau dipakai pakai require one. Ya, kalau post dan get bisa lihat deh ya, bedanya post dan get kemarin ya di video sebelumnya tuh di form processing ada post ada get gitu ya. Jadi kalau mau ingin menyertakan file untuk tampilan untuk view itu pakai include one atau include gitu ya. Kalau apa namanya require one untuk library. Jadi kamu bikin kelas dulu. Jadi contohnya kelas mahasiswa mau dipakai nih di sekolah harus ada require one. Ya, dipanggil dulu. Kalau nggak dipanggil nanti ya bisa diakses kelas. Itu Sofa. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu. Nanti kalian kerjakan apa namanya kuisnya, passwordnya semangat, huruf besar semua. Ya, sampai jam 12 yang saya tutup ya. Pastikan absen ya. Walaupun sudah ikut ini absen ya, karena ada mekanismenya seperti itu ya untuk absen. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan hari ini ya. Silakan dibaca lagi. Saya belum nyampe inheritance nih ya. Baru sampai encapsulation tadi ya. Private, protected, public ya. Nanti untuk inheritance-nya pertemuan berikutnya deh ya. Atau nanti saya share videonya tentang itu ya. Inheritance gitu ya. Ini berarti fokusnya bahas tentang kelas dan enkapsulasi. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tetap sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.